Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen yang baik karena Saya lupa mencerminkan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sekarang saya berada di sebelah wanita cantik yang mungkin kalian sudah lebih kenal daripada saya, karena subscribernya sudah mencapai 14.000. Dan namanya adalah Irina. Halo. Halo. Irina ini adalah wanita Rusia yang tidak hanya cantik tetapi juga pintar. Dia sekolah di universitas terbaik di Rusia, namanya Moscow Gorat University. Betul nggak sih? Hah? Bukan. Enggak. Moscow State University atau Universitas Negeri Yogyakarta. Oh, Moscow. Yogyakarta katanya. Oke, ulang. Kita ulang. Iya. Jadi dia tidak hanya cantik tetapi dia juga pintar karena baru lulus dari Universitas Negeri Moskow. ya itu selevel. Kalau di Jakarta, kalau di Indonesia Itu S1. S1 Sarjana. levelnya selevel UI karena ini Selevel UI. universitas Maksudnya terbaik itu- di Rusia ya. Iya. Dan dia mengambil Sejarah Indonesia. dari Indonesia. Jadi dia bahasa Indonesianya sejauh ini yang terbaik yang pernah saya kenal. Enggak. Kadang-kadang orang Indonesia tulis saya Google Translate. Oh, karena orang Indonesia itu belum ketemu kamu. Baik, dan sekarang saya juga berada di kampusnya Ira. Jadi Irina itu nama pendeknya adalah Ira. Jangan jangan Iri, tapi Ira ya. Kalau mau Iya. panggil pendek Ira, bukan Iriana. Iriana. Oke, jadi hari ini saya dengan Ira akan membahas mengenai budaya dan kebiasaan di Rusia yang perlu kamu tahu, yang perlu kita tiru atau tidak perlu kita tiru. Jadi kita akan bahas satu persatu. Pertama, yang saya suka dari Rusia adalah ketika di jalan raya orang tidak suka menyeberang sembarangan. Orang akan menyeberang di zebra cross dan akan menyeberang kalau sudah hijau. Maksudnya lampu orangnya ya. Jadi walaupun di tengah kota tidak ada mobil, tetapi orang akan menunggu walaupun sekitar 90 detik. Itu sangat hebat sekali. Mengapa seperti itu, Ira? Kurang tahu karena tidak tahu, selalu ada aturan, kami punya aturan dan kami ikut aturan. Sebenarnya di jalan waktu mobil menyetir juga kadang-kadang ada banyak orang yang melanggar melanggar aturan itu. Tetapi orang semua coba ikut aturan karena itu karena kehidupan kami bergantung dari aturan ini. Dan jika kami misalnya tidak lewat zebra cross atau tidak menyeberang jalan waktu lampu merah, berarti nanti bisa kecelakaan dan orang bisa tewas. Ya, jadi orang Rusia taat sekali peraturan. Tidak begitu taat, tetapi ya lebih taat daripada di Indonesia. Di sana gila, saya takut. Saya takut. Saya juga. Di Rusia juga pejalan kaki adalah raja. Sehingga walaupun sedang macet dan orang-orang yang mau nyebrang cuma satu, mobil akan berhenti untuk mempersilahkan orang itu lewat. Sebenarnya harus gitu. Harus begitu. Tetapi tidak selalu. Tetapi di Indonesia mobil seperti raja. Jadi walaupun hijau dan mobil sedang lalu lintas macet, kita kayaknya salah. Kita selalu diklakson. Iya, benar itu benar sekali. Jadi kita mau klarifikasi saja, saya tidak mau menjelek-jelekkan negara saya, tetapi ini kita berdiskusi. Kalau ada sesuatu yang perlu ditiru, kita harus tiru. Ya. Kalau saya bilang Rusia juga budaya ini tidak cocok dengan kita, ya tidak usah kita tiru. Tidak cocok bukan berarti jelek ya. Ya, setuju. Makanya misalnya waktu saya di Indonesia dan aturan lalu lintas naik untuk saya, tetapi kadang-kadang itu lucu. Sekarang saya ingat itu dengan tertawa tertiwi ya. Waktu kami tunggu mungkin 5 menit untuk menyeberang jalan, terus lari untuk menyeberang. Tapi saya bingung waktu orang Indonesia menyeberang jalan selalu dengan tangan gini. Iya. Dan mobil berhenti. Tapi kadang-kadang itu buat saya takut juga. Iya. Seharusnya mobil berhenti tanpa harus begini ya. Ya, sebenarnya ya. Tapi menjadi kebiasaan mungkin karena kita sama-sama ngotot, jadi kita harus begini. Atau mungkin kita orang Indonesia keturunan Magneto, kita pengendali besi. Karena itu semua berfungsi Iya. ya, sepertinya itu. Jangan-jangan itu, kita mutan semua. Yang kedua, orang Rusia selalu buang sampah pada tempatnya, bahkan jika mereka mabuk. Ya, sering gitu. Tidak selalu juga sebenarnya, tapi
eh, di sini lebih bersih daripada di Indonesia karena ada banyak orang juga yang membersihkan jalan. Iya. Ya, tetapi ya mereka coba buang sampah ke tempat sampah. Saya pernah datang waktu tahun baru di Rusia, banyak orang mabuk. Itu bukan hal yang aneh, banyak orang mabuk. Tetapi walaupun tempat sampah penuh, mereka taruh botol itu sangat rapi seperti mau jualan. Jadi semabuk-mabuknya orang Rusia, mereka masih taat peraturan. Ya, dan kamu tahu dalam video saya upload tentang Gorky Park, Iya. Taman Gorky. Terus di sana ada komentar bahwa wow di sana bersih sekali. Jadi sebenarnya yang membantu sebuah kota atau sebuah negara bersih tidak hanya masyarakatnya, tetapi siapapun Ya, yang melihat memang kalau ada kotor ya diambil saja. Kenapa harus itu bukan sampah saya, kenapa saya harus buang seperti itu. Jadi tidak hanya jadi tugasnya petugas kebersihan saja. Ya, Ya, di Moskow ada aturan untuk orang yang punya anjing. anjing. Mereka harus membersihkan pup setelah anjing itu juga. Oke. Ya, seperti di Eropa. Dan itu bagus. Oh, iya. Sebenarnya di kota saya tidak begitu, tetapi di Moskow itu nanti waktu salju mencair misalnya itu bagus. Waktu kamu jalan-jalan pada musim panas itu juga bagus, tidak ada kotoran. Ya. Dan soalnya di Rusia itu banyak sekali yang memelihara binatang. Iya, Kamu tahu Bujes Darova? iya. Jadi di Rusia ternyata mereka mendoakan orang yang bersin, dan itu budaya ya. Kalau di Indonesia kita mengucapkan alhamdulillah, yarhamukallah, yadikumullah, tapi itu adalah ajaran Islam. Sehingga kalau kita mengesampingkan ajaran agama, Indonesia tidak memiliki budaya untuk mendoakan orang yang bersin. Oh serius, saya dengar kan ada banyak orang Indonesia yang bilang kepada saya Tuhan memberkati kamu atau God bless you waktu seperti di Di agama Kristennya ya? Iya, itu seperti kamu tahu, kan itu dalam bahasa Inggris God bless you biasanya orang bukan hanya Indonesia tapi orang Eropa bilang gitu waktu kami abci itu. Terus orang Indonesia sepertinya juga ikut. Iya, kalau yang Nasrani seperti itu, yang Islam alhamdulillah. Tapi kalau Rusia kan itu bukan agama ya, maksudnya Iya, itu budaya. Jadi menurut saya itu bagus sekali kita mendoakan yang bersin. Saya suka pelayanan publik di Rusia. Di Rusia itu, kalau kamu tahu di Indonesia, misalkan kita mau bikin paspor, ini dulu ya, saya nggak tahu, saya sudah 3,5 tahun tidak pulang ke Indonesia, mungkin sudah berubah, bagus. Jadi kalau di Rusia waktu itu saya mau bikin visa ke UK, jadi saya harus submit, kamu mau datang jam berapa? Oh iya. Saya harus datang jam 10. Jadi walaupun saya datang jam 7, saya tidak akan dilayani. Kamu janji sama saya jam 10, jadi saya akan melayani kamu jam 10. Kalau di Indonesia kamu tahu, ketika kita mau bikin STNK, kita mau bikin ID card segala macam, walaupun kantor buka jam 8, jam 4 sudah bisa rame loh. Iya. Jam 4 pagi kamu bisa bayangkan. Sepertinya masih sama. Masih di sama sana. ya? Oke. Iya. Kapan kamu pulang ke Indonesia? Maksudnya sebelumnya saya Februari di sana, Januari Februari Oke. 2018. Ya, jadi menurut saya itu bagus sekali. Mungkin Indonesia perlu menerapkan itu, sehingga walaupun kamu tidak bisa bangun pagi, setidaknya kamu bikin janji. Saya hanya bisa jam 12, apakah bisa kantor ini jam 12? Jam 12 bisa. Ya sebenarnya di sini sekarang sangat nyaman karena kamu tahu di Rusia ada situs Gosuslugi. Ya. Itu seperti layanan negara ya. Kamu bisa mengisi formulir untuk paspor apapun dan hanya kirim itu lewat email, kirim lewat situs itu, terus bayar lewat situs itu, terus nanti kamu dapat surat di mana tulisannya kamu bisa dapat dokumen Anda pada tanggal ini, waktu ini dan lain-lain. Itu nyaman sekali menurut saya. Mungkin ini bagus jika Indonesia ikut. Ya. Dan semoga kita bisa mengaplikasikan itu sekitar beberapa bulan lagi, karena itu penting sekali. Banyak orang yang harus bolos kerja hanya untuk mengurusi dokumen kecil. Iya. Rusia, orang Rusia pada umumnya sangat individualisme. Mereka tidak suka mencampuri urusan-urusan pribadi seseorang. Jika kita bandingkan dengan Indonesia jika kita bandingkan Indonesia, saya pikir kata-kata yang bagus. Indonesia sangat peduli terhadap teman-temannya, sangat peduli. Itu sebenarnya sesuatu yang baik ya. Tetapi seharusnya kita harus memikirkan
kadarnya. Seperti berapa persen kita harus mencampuri urusan teman kita. Misalkan teman kita tidak masuk, kita cukup tanya sampai kamu sakit kenapa? Itu kan bentuk kepedulian yang sangat bagus. Tapi tidak perlu mencampuri. Kamu sih karena suka jalan-jalan ke sini, kamu sih suka makan ini, soalnya. Jadi di Rusia yang saya sangat suka, saya pun terkadang suka melakukan hal-hal yang kurang bagus. Tetapi karena di Rusia individualisme, jadi saya tidak terlalu malu. Ya, sebenarnya ini ada gitu, saya juga suka. Tetapi kamu tahu, kadang-kadang orang Rusia tidak cukup sifat orang Indonesia. Kadang-kadang kami tidak cukup kepedulian juga. Misalnya kami ke kantor apapun, kami bertemu orang, mereka selalu lumayan ketat dan bisa marah kepada kami. Dan kadang-kadang di satu rumah, kami tak kenal tetangga kami. Itu juga tidak bagus. Misalnya kadang-kadang kami butuh bantuan, tetapi tidak bisa dibantu kan. Itu adalah sisi positif dari kepedulian orang Indonesia. Kadang-kadang kita butuh bantuan tanpa diminta, kadang-kadang orang Indonesia datang untuk membantu. Jadi sebenarnya ini kesimpulannya adalah kita harus memerhatikan berapa persen kita harus bantu, berapa persen kita harus mencampuri. Kita harus peka terhadap sekitar kita. Ya, tetapi tentu saja saya juga tidak suka misalnya jika orang Indonesia tulis kepada aku, kamu sudah makan? Saya bilang belum. Kenapa kamu tidak makan? Nanti kamu jadi sakit. Karena saya tidak mau makan. Gimana sih? Jadi ada beberapa komentar-komentar ya, tidak hanya di Facebook kamu, tetapi juga di sosial media saya, yang menurut saya itu tidak perlu dikeluarkan. Kalau kamu memang suka dengan orang Rusia, pujilah seperlunya, tidak perlu berlebihan. Seperti ada yang seperti ini, mohon maaf, kenapa kamu tidak Islam saja? Saya orang Islam, saya senang jika saya punya teman Islam, tetapi saya tidak mau memaksa orang untuk menjadi Islam. Karena memilih kepercayaan, memilih agama itu hak pribadi masing-masing. Iya, setuju. Jadi menurut saya ada batas-batas di mana kita tuh, oh dia tidak Islam, ya sudah tidak apa-apa, tetap menjadi teman, tetap menjadi sahabat gitu. Iya. Kalau dia mau bertanya silahkan, kalau dia tidak mau kita tidak usah paksa. Saya setuju, sangat setuju, karena kadang-kadang saya juga bingung waktu orang menulis, jika kamu jadi Islam, kamu akan jadi lebih cantik. Saya tidak akan berubah, saya hanya memeluk agama lain. Itu sedikit aneh untuk saya, kamu tahu. Dan Rusia yang saya sangat suka, menurut saya ini sebenarnya sangat normal di negara-negara maju. Orang Rusia sangat tepat waktu. Jadi kalau kamu bikin janji jam 11 lewat 5 itu sebenarnya sudah telat. Bahkan kamu datang jam 11 pas itu telat, karena mereka 11 kurang 5 pasti sudah di sini. Ya, itu benar sekali. Tapi kamu tahu, setelah Indonesia saya juga mulai terlambat. Wow. Karena mulai menjadi lebih malas. Tetapi sebenarnya sih itu penting, tidak boleh terlambat. Misalnya ke universitas, ke tempat kerja. Di tempat kerja ada juga denda. Iya, misalnya dulu itu sebagai surat bahwa sebagai surat peringatan. Iya, surat peringatan. Like warning, right? Surat peringatan, terus surat peringatan lagi, terus denda. Iya. Iya, itu tidak bagus karena itu nanti bos-bos akan marah kepada pegawai. Ini masalah besar, karena itu tentu saja tidak ada orang yang terlambat. Dan juga waktu bertemu dengan teman, selalu jika kamu terlambat, lebih baik tulis, maaf saya terlambat 5 menit, saya karena itu, karena ini. Saya suka janjian dengan orang Rusia, kita janjian jam 7. Ketika jam 5, ternyata orang Rusia ini merasa dia pasti telat. Dia hubungi saya, Giri bolehkah kita jadi jam setengah 8? Saya mohon maaf sekali. Wah, menurut saya itu sangat bagus. Jadi karena saya belum pergi, dan saya bisa tidak perlu menunggu di sana, tetapi bisa tidur dulu di rumah. Jadi walaupun kita tidak bisa tepat waktu, setidaknya beritahu teman kita bahwa kita tidak bisa datang. Ya, ini bagus. Karena waktu di Indonesia itu sangat susah. Tetapi kamu tahu, waktu saya di Indonesia, saya selalu bilang kepada teman saya bahwa saya selalu ikut waktu tepat. Kalian juga ikut waktu tepat. Akhirnya mereka ikut, tetapi saya punya teman lain, itu teman mereka punya tim,
Dan pada suatu hari mereka mau ke pantai, terus saya harus bangun jam 6. Jam 6. Saya bangun jam 6, teman saya datang ke kos saya jam 8. Saya marah sekali karena semua berangkat jam 11. Saya bisa tidur lama. Saya bangun jam 6. Gimana sih? Ketemu saya gila. Dan saya marah sekali. Dan saya tidak punya mood untuk itu. Dan tentu saja saya menjadi galak. Kadang itu. Dan kamu tahu, ini menurut saya sesuatu yang paling penting. Kenapa? Setiap manusia bisa punya uang berbeda-beda. Kamu mungkin bisa punya 100 juta, saya mungkin punya 1 miliar. Tetapi setiap orang memiliki waktu yang sama, 24 jam. Kalau saya hilangkan uang kamu 1 juta, saya bisa kembalikan. Iya. Tapi kalau saya membuat kamu rugi 2 jam, saya tidak bisa kembalikan waktu kamu. Iya. Dan itu sebenarnya tidak bisa dihargai dengan uang sekalipun. Ya, dan orang Rusia sering bilang bahwa waktu itu paling mahal. Jadi jangan ngaret lagi ya. Ini mungkin topik paling kontroversial. Yang saya suka dari Rusia adalah karena tidak gampang senyum. Saya sangat suka itu. Kamu tahu kenapa? Padahal saya orang Indonesia. Iya, kenapa? Orang Indonesia selalu mudah tersenyum. Dan di agama saya itu diajarkan senyum itu ibadah. Tetapi saya punya satu sisi mengapa saya suka orang yang tidak tersenyum. Kenapa? Karena dia sedang menjaga dirinya untuk waspada. Di Indonesia orang memang sangat sebenarnya bagus. Kita berprasangka baik sama orang. Kamu tahu ya, prasangka baik. Kita menganggap semua orang baik, tetapi ternyata orang jahat semakin banyak dan kita benar-benar harus waspada. Jadi tidak mudah senyum itu menurut saya adalah bentuk waspada orang Rusia. Ketika ketemu orang baru, kita tidak langsung percaya 100%. Dan di Indonesia banyak sekali kasus orang tertipu karena mereka terlalu percaya di awal. Wow, menarik sekali. Saya kurang tahu itu. Banyak sekali. Jadi menurut saya tidak senyum adalah senjata paling utama untuk tidak gampang ditipu orang. Iya, sebenarnya kami senyum waktu sudah kenal lama. Iya, sangat suka senyum. Saya suka sekali ketika sudah kenal, ternyata dia baik sekali. Iya, sebenarnya lebih baik berkomunikasi dulu. Terus kami sudah bisa bercanda, kami menjadi lebih terbuka. Tetapi ya waktu belum kenal, kami masih tidak tahu apa yang kami bisa menunjukkan kepada orang itu. Dan juga kadang-kadang kami pikir ada pepatah seperti jika kami tertawa tanpa alasan itu sebagai sifat kebodohan. Sifat bodoh. Jadi kalau kamu itu juga kalau di Indonesia jika kamu senyum-senyum sendiri tanpa alasan jelas mungkin kamu dibilang orang gila. Ya mungkin. Tapi itu pepatah ya? Ya itu pepatah. Jika tertawa kebanyakan tertawa senyum mungkin oke. Tetapi ya jika tertawa sendiri, misalnya kamu bisa, saya misalnya dengan kamu ya. Terus saya mendadak tertawa atau tidak jelas. Ya juga seperti gila tetapi dalam bahasa Rusia itu tanda bodoh. Oke. Baik, itu saja yang saya suka dari Rusia. Semoga apa yang benar-benar bagus kita bisa ambil, kita bisa gunakan di Indonesia. Kalau tidak cocok ya tidak usah digunakan. Iya. Tidak cocok bukan berarti jelek. Jadi semuanya terima kasih udah mau nonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen yang baik karena saya lupa mencerminkan sih. Karena komen yang baik akan mencerminkan siapa diri kita. Paka-paka. Bye-bye. Selamat sampai jumpa. Maaf. Tidak apa-apa, Nawi tidak tahu. Oh iya, satu lagi. Jika kamu suka dengan konten ini, jangan lupa untuk menonton juga channel Irina dengan nama Irina BS, di mana kami diskusikan pendapat orang Muslim tentang Rusia ya, bagaimana di sini nyaman atau tidak. Oke, dan linknya ada di bawah sini. Jadi jangan lupa mampir ya ke channelnya Irina. Kamu tidak jempol kan?